sebenarnya sebelum menjadi tindak pidana itu kan ada proses yang menjadi tugas dan kewenangan dari pengawas ketenagakerjaan atau PPNS. Nah, ada 3 fungsi utamanya. Pertama itu tindakan preventif dalam hal ini pembinaan. Yang kedua tindakan represif non yudisial, dalam hal ini pemeriksaan dan pengujian. Dan ketiga adalah tindakan represif yudisial, kegiatannya adalah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Artinya tindak pidana ketenagakerjaan itu memang menjadi akhir dari sebuah proses yang harus dijalani dua tahap sebelumnya. Nah, jadi kalau dalam istilah teori pidana namanya ultimum remedium, bukan tidak pembinaan menjadi hal yang utama. Nah, kalau menjawab tanggapan dari Pak Sarula tadi, seharusnya pengawas ketenagakerjaan itu sudah melaksanakan 2 tahapan sebelumnya. Nah, artinya kalau itu dilaksanakan maka tidak perlu lagi ada pembayaran di bawah upah minimum. Nah, sayangnya di hasil penelitian buku ini itu tindakan itu tidak dilakukan. Nah, akhirnya selalu berujung pada munculnya pembayaran kekurangan upah yang biasanya sudah masuk dalam ranah sengketa hak. Di situ menjadi soalnya. Jadi seharusnya memang tindakan pembinaan itu sudah dan tindakan represif non yudisial itu sudah harus dilakukan sebelum terjadinya penegakan hukum. Nah, tetapi sayangnya tindakan ini tidak dalam data yang saya peroleh itu tidak pernah dilakukan oleh para penegak hukum. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena pada saat terjadi gugatan di pengadilan hubungan industrial yang mengakibatkan munculnya sengketa hak, kekurangan upah selalu ada. Kekurangan upah selalu ada. Itu artinya pembinaan ini tidak berjalan. Jadi ketika kita mau memisahkan yang mana tindak pidana dan yang mana sengketa, itu kemudian menjadi sumir karena upaya yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh pengawas itu tidak berjalan mulai dari tahapan pembinaan, kemudian tindakan non yudisial non represif. Itu soalnya. Jadi tiba-tiba muncul menjadi sengketa hak. Jadi seharusnya memang itu proses dulu jalan, baru kita mengatakan bahwa ini kalau tidak dibayar maka menjadi tindak pidana. Seperti itu. Kalau memang bisa tidak pengusaha mengatakan bahwa saya tidak mampu, maka disitulah bisa muncul sengketa hak. Jadi misalnya begini, saya mau mohon untuk penangguhan upah. Ternyata pihak pekerja tidak bisa karena ternyata kalian itu bisa membayar ini dan itu sudah terjelaskan mungkin dalam laporan keuangan, maka pengusaha bisa keberatan, pekerja bisa keberatan, maka disitulah sengketa timbul. Bukan nanti pada saat PHK muncul baru misalnya sengketa pemutusan hubungan kerja muncul, lalu tiba-tiba ada sengketa kekurangan upah. Nah, itu lagi jadi soal. Kira-kira begitu Pak Sarul. Baik ya. Saya langsung saja. Ya. Terkait dengan 2 proses tadi, itu kan misalnya dalam proses preventif dan tindakan non yudisial, represif itu kan bisa dijadikan sebagai suatu dasar dalam hal tugas PPNS itu dalam melakukan tindakan penyelidikan. Ya, betul. Itu bisa dikatakan sebagai tindakan penyelidikan karena kewenangannya dia dalam melakukan mengakses tempat-tempat kerja, kemudian mempertanyakan tentang apakah norma itu dijalankan, akan kelihatan di sana bahwa apakah ada suatu peristiwa pidana. Nah, sedangkan dari pengertian penyelidikan sendiri itu kan mencari suatu peristiwa pidana. Ya, betul. Maka ketika kita pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya dalam hal melakukan pengawasan, maka secara otomatis itu tindakan penyelidikan berjalan. Ya. Nah, apakah peristiwa pidana itu nantinya itu bisa dijadikan sebagai lanjut ke tahap penyidikan ketika misalnya kedua langkah itu tidak dilaksanakan oleh pengusaha? Tentu kan tidak menjadi sulit bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugasnya karena kewenangan yang cukup banyak dari mereka. Kira itu untuk kedua kewenangan tadi Pak yang bisa saya tanggapi, bahwa bisa saja pengawas itu menemukan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana, namun kan ini adalah upaya preventif dan edukatif, tidak serta-merta bahwa
ketika peristiwa itu ada maka langsung dijatuhkan atau dikatakan sebagai tindak pidana yang harus diterapkan. Tapi itu adalah upaya terakhir. Ya. Baik. Tadi saya sempat mendengar dari pendapatnya Bapak Ansel bahwa tindakan-tindakan seperti ini tadi itu tidak pernah terlaksana untuk di Kota Kendari, Bapak ya? Iya. Hasil penelitiannya. Iya, betul. Nah, ini kan mungkin jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Sebenarnya kenapa sih tidak ada instrumen yang berlaku, tapi dalam pelaksanaannya tidak terlaksana? Mungkin dari hasil penelitian Bapak ini bisa mengungkapkan atau melihat hal itu. Kenapa dengan normatif yang sudah ada itu tidak terlaksana? Apakah ada kendala-kendala hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara norma kan tadi sudah jelas tiga tahapan yang harus menjadi kewenangan besar dari pengawas ketenagakerjaan atau pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil ya. Itu kan kalau misalnya di dalam tindakan represif itu kan di sini ada pengertiannya seperti ini. Jadi makna norma sendiri itu aturan kaidah patokan hukum pedoman, dan di halaman 77 itu bagi seseorang untuk berbuat bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia dalam lingkungan masyarakat tertentu. Nah itu secara teori ya dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut, mengarahkan tingkah laku dan tata cara penanggulangan apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipenuhi. Nah itu sebenarnya maksud dari pembinaan. Ya, jadi menjadi soal karena upaya yang dilakukan untuk pembinaan itu tidak maksimal dilakukan, ya khusus untuk ketenagakerjaan. Jadi sebelum masuk ke tanggapan Pak Abdullah tadi, Pak Sarullah, sebenarnya kan kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan di luar untuk secara keseluruhan ya, baik perdata maupun pidananya, maka semua pihak di suatu perusahaan itu baik pekerja maupun pengusaha itu bisa melakukan pengaduan terhadap pengawas. Bukan hanya pekerja, pengusaha juga bisa mengadukan pengawas. Bukan mengadukan pekerja, bisa saja mengadukan pekerja. Itu sesuatu yang terbuka. Artinya bukan hanya pekerja yang bisa mengadukan pengusaha, tapi pengusaha juga bisa mengadukan pekerja. Begitu. Misalnya sudah ada tentang safety, tapi pekerjanya melanggar, yang bisa saja mengakibatkan matinya seseorang. Itu bisa saja oleh pengusaha mengadukan bahwa pekerja ini menyebabkan luka atau apa. Itu kan bisa dilakukan karena tindak pidana itu ada untuk pengamanan pekerjaan. Tetapi dari perspektif itu harusnya pengawas itu punya kewenangan besar yang sudah diberikan itu melakukan tindakan proaktif. Nah, tetapi kan kalau melihat dari kasus-kasus yang muncul di Kota Kendari itu tidak terjadi. Nah, kemudian bisa juga oleh pengawas melakukan upaya proaktif yang saya sebut tadi. Jadi mereka bisa ke perusahaan mengawasi, bertanya kepada pekerja. Nah, sayangnya informasi yang saya dapat dan data yang saya temukan, pengawas itu kalau ke sana bukan ketemu dengan pekerjanya, tapi langsung ketemu dengan pengusaha. Saya nggak tahu apa yang ditemukan di sana, tetapi yang jelas beberapa kasus yang informasi didapatkan bertemu langsung dengan pengusaha dan semuanya menjadi tidak terjelaskan dari masalah yang ada di suatu perusahaan. Khusus apalagi kalau kita bahas tentang pembayaran upah di bawah minimum, khusus terhadap ini ya itu terjadi seperti itu. Nah akhirnya pertanyaan dari Pak Ula, apakah penyelidikan itu bagian dari proses pidana? Ya memang seharusnya kalau seandainya ini dijalankan harusnya tidak perlu lagi sampai pada tahapan penyelidikan atau penyidikan. Tetapi ketika ada perbaikan maka tindak pidananya itu bisa saja dengan sendirinya hilang. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya muncul tadi mungkin nyambung tadi ada sengketa hak bicara masuk di pengadilan, lalu tetap saja ada pelaporan tindak pidana pembayaran upah di bawah minimum. Ya itu sebenarnya kalau secara teori bisa saja berjalan bersama. Bisa saja berjalan bersama. Artinya ketika seorang pekerja mensengketakan haknya, tapi kemudian dia tetap melapor ke tindak pidana, ya bisa dijalankan karena ranahnya berbeda memang. Satu ranah perdata, satu ranah pidana. Itu. Kalau kita bicara dalam konteks aturan yang ada dalam buku ini, itu Mas Ari. Saya tanggapi Silakan. terkait dengan ini pemenuhan hak atas kekurangan upah karena terjadinya pembayaran upah di bawah minimum. Nah,
ketika misalnya pekerja yang tadinya sudah sebagai korban tindak pidana mendapatkan upah di bawah upah minimum, kan dia punya hak untuk mendapatkan sisa upahnya. Betul. Nah, ketika dia sudah mendapatkan sisa upah itu, apakah secara serta-merta atau secara otomatis tindak pidananya itu menjadi hilang? Hilang, betul. Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaan juga dalam hal penegakan hukum tindak pidana kerja ini, karena kan kita seringkali berpikir bahwa ketika upah itu sudah dipenuhi, maka apakah tindak pidananya menjadi hilang? Ya, ya, betul. Ya, langsung saja. Ya, silakan. Jadi begini, saya analogikan beginilah. Itu seperti tindak pidana penggelapan dan tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu analoginya. Jadi ketika orang melakukan tindak pidana penggelapan, maka perbuatan penggelapannya itu bisa dipidana, tetapi utang tetap menjadi beban bagi orang yang menggelapkan dana itu. Sama dengan korupsi. Ketika dia melakukan korupsi, walaupun mengembalikan kerugian negara kepada negara, tapi beban terhadap kerugian negara itu menjadi pidana bagi dirinya, bagi pelaku itu. Kira-kira begitu analoginya terhadap kasus ketenagakerjaan. Jadi tindakan membayar upah itu terjadi lampau, bukan pada saat terjadi sengketa hak, bukan itu. Jadi makanya harus sengketa hak itu dihitung. Kalau kebiasaan dalam praktek itu biasanya dihitung 3 tahun mundur ke belakang. Itu menghitung itu. Tetapi peristiwa misalnya sudah 10 tahun pembayaran upah terjadi, maka peristiwa pidana itu sudah 10 tahun terjadi sejak sampai kemudian terjadi misalnya diketahui bahwa ternyata sudah terjadi pembayaran upah di bawah minimum. Jadi bukan kemudian serta-merta ketika digugat di sengketa hak atau di perdata kemudian tiba-tiba hilang pidananya, kalau kita pakai dua analogi tadi dalam konteks pemidanaan. Nah, jadi tidak menghilangkan pidana ketika seorang mengatakan bahwa saya akan membayarkan haknya. Misalnya begini, saya hanya membayar 10 tahun kan terjadi kekurangan upah ya. Ternyata dia hanya membayar 1 tahun, lalu bagaimana dengan 9 tahunnya? Itu bagaimana? Siapa yang mau dibebankan? Negara? Kan tidak mungkin. Kira-kira begitu Pak Sarul gambaran. Ya, berarti kesimpulannya bahwa pembayaran upah itu, kekurangan upah itu tidak serta-merta menghilangkan tindak pidananya. Mungkin kalau misalnya tidak menghilangkan pidananya seperti analogi tadi di undang-undang korupsi, mungkin dapat mengurangi ini Pak. Ya, mengurangi beban pidananya ya. Beban pidananya, Gitu, ya. 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 Lalu bagaimana Bapak Sarullah, apakah ada lagi? Iya, kalau terkait dengan hal lain dalam buku ini mungkin sedikit lagi saya tanggapi, yaitu misalnya ketika kita mendampingi pekerja ini melakukan laporan, misalnya seringkali kita datang misalnya ke pengawas tenaga kerja, tapi di sana kita kadang diarahkan ke bidang hubungan industrial atau ke kepolisian. Nah, terkait adanya dualisme pemahaman tentang siapa sebenarnya yang berhak melakukan penindakan ini, menjadi juga hal mungkin yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya ini kewenangan siapa yang paling utama dalam penegakan tindakan pidana kekurangan upah? Apakah berada di pengawas ketenagakerjaan ataukah kepolisian? Karena kan ini harus ada koordinasi. Apakah masing-masing ini bisa saling mendahului atau memang ada yang didahulukan kemudian koordinasinya dari salah satu pihak? Oke. Jadi begini, memang selama ini karena belum adanya proses pemidanaan terhadap pembayaran di bawah upah ya, upah minimum, akhirnya memang sepertinya itu menjadi kabur terhadap kewenangan. Iya. Ya. Nah, dalam beberapa pengalaman pekerja itu ketika dia mengadukan kekurangan upahnya selalu diarahkan ke hubungan industrial. Sebelum lanjut situ, di ketenagakerjaan itu memang ada dua bagian besar, saya mau katakan rohnya lah, untuk di ketenagakerjaan itu ada dua. Satu pengawasan yang bertindak sebagai PNS, yang kedua adalah mediator atau biasa di hubungan industrial untuk menyelesaikan 4 sengketa dalam ketenagakerjaan itu: sengketa hak, sengketa pemutusan hubungan kerja, sengketa kepentingan, dan sengketa serikat dalam satu perusahaan, serikat pekerja maksudnya ya, serikat pekerja. Nah, itu dua bidang besar yang muncul di sana. Nah,
dalam banyak pengalaman, beberapa pengalaman yang muncul di Dinas Ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, ketika pekerja melapor tentang pembayaran upah di bawah upah minimum, mereka selalu diarahkan ke sengketa hak, dalam hal ini hubungan industrial. Nah, atau kemudian mereka mengatakan itu bisa melapor ke Polda. Nah, padahal kewenangan mereka di dalam aturan itu jelas mengatakan bahwa itu diatur di peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 33 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian juga diatur di Undang-Undang 13 nomor 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu juga dijelaskan tentang tugas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Itu sangat terang dan jelas di situ. Nah, kalau di Undang-Undang di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu menyebutkan 3 hal tadi tentang pembinaan, kemudian tindakan represif non yudisial dan tindakan yudisial. Artinya ketika mau menguraikan seperti itu, maka sebenarnya pengawas itu selain menjadi pengawas juga menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Jadi mereka itu sudah wajib dan berwenang ketika ada pelaporan pembayaran di bawah upah minimum, sudah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, sayangnya di ketenagakerjaan kita di pengawas itu memang tidak ada mekanisme seperti yang muncul di pihak kepolisian. Misalkan begini, ada dugaan tindak pidana pembayaran di bawah upah. Tidak ada pengaduan yang khusus menerima tentang ini pidana atau perdata. Misalnya seperti kalau di polisi itu seperti SPKT misalnya. Nah, itu tidak muncul. Jadi pekerja itu datang hanya mengadu, jadi tidak mengerti prosedur bagaimana cara mengadu, sama siapa saya mengadu, lalu bagaimana kalau saya sudah mengadu, bagaimana laporan kalau di polisi SP2HP-nya, itu tidak ada. Jadi akhirnya SOP tentang bagaimana menerima pengaduan dan proses pengaduan itu memang sama sekali tidak ada dan tidak transparan di pengawas ketenagakerjaan. Nah, kalau di hubungan industrial itu juga seperti itu, tidak terlalu ada proses yang muncul, tidak ada satu pintu. Jadi akhirnya biasanya langsungnya menyurat kepada kepala dinas. Nah, di sini soal masalahnya karena kondisi itu tidak adanya suatu prosedur yang mampu untuk menjelaskan kepada orang yang datang melapor, ini kalau saya melapor tahapan apa saja yang harus saya lakukan. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya masyarakat atau pekerja menjadi bingung ketika datang mengajukan masalahnya. Dan sepoin pentingnya tadi yang awal saya katakan bahwa memang pengawas ketenagakerjaan ini mungkin belum bisa membedakan yang mana hukum material, yang mana hukum formil. Kira-kira begitu Pak.